Sekarang kita akan bahas satu set soal penalaran matematika. Ya, ini ada 20 soal yang akan kita bahas. Langsung aja sama-sama kita simak pembahasan berikut. Nah, ini ada teks buat soal nomor 1 sampai 4 ya. Ceritanya gini, tentang permainan bola target nih. Sebuah permainan bola target ini dimainkan oleh Lanang dan beberapa temannya dengan aturan sebagai berikut. Ini ada 6 aturan ya. Ini cukup panjang. Jadi tips untuk menjawab soal PM itu kita langsung aja baca dulu soalnya, nanti kita cari informasi yang relevan sesuai dengan apa yang ditanya supaya lebih hemat waktu ngerjainnya ya. Caranya gini. Nah, soal nomor 1 kayak gini. Jika Lanang bermain bola target bersama 4 temannya. Nah, yang ditanya ini adalah banyak cara menentukan urutan pemain. Nah, kita ingat itu ke banyak cara berarti pakai konsep peluang ya. Permutasi ya, kalau nggak kombinasi, kalau nggak filling slot gitu ya, atau permutasi juga sih itu. Nah, sehingga Lanang pasti bertanding sweet adalah berapa cara gitu ya. Nah, di sini informasinya itu adalah dia bermain bola target bersama 4 orang temannya. Berarti ada Lanang, ada 4 orang temannya. Totalnya berapa orang? Totalnya berarti di sini 5 orang kan? 5 orang. Terus yang soalnya minta banyak cara menentukan urutan sehingga dia pasti bertanding sweet. Kata sweet di sini mana nih? Kata sweet itu ada di aturan nomor 4 ya. Urutan pemain diundi dengan cara home bimpa. Oke. Dan 2 pemain terakhir akan bertanding sweet untuk menentukan urutan akhir. Informasi ini cukup buat ngejawab pertanyaan ini. Ya. Jadi kan 5 orang. 2 pemain terakhir berarti dia harus menempati posisi keberapa? Misalnya ada 5 orang di sini. Kita bikin aja filling slotnya. Sorry ya. 3, 4, 5. Ini nggak usah dibaca semua teksnya ya. Berarti dia, si Lanang itu pasti bertanding sweet. Posisi dia antara kalau nggak keempat ya kelima, betul nggak? Dan ini ditempatin sama Lanang seorang. Dia udah pasti kalau di sini. Cuman 1 kan kemungkinannya. Sisanya 4 orang yang lain. Ya udah, sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. 12 kali 2 ini 24 cara. Ini juga sama. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Ini 24 cara. Tinggal tambahin kan di sini. Tambahin aja. Ya, jadi 24 ditambah 24 berapa cara nih? 48 cara gitu ya. Jadi nggak perlu dibaca satu-satu dari awal, nanti buang waktu gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita praktekin lagi cara yang serupa ya. Ini apalagi soal ini, pernyataan satu-satu. Jadi biar nggak blunder gitu. Nah, pernyataan yang pertama buat soal nomor 2, kita periksa mana benar mana salahnya. Jika ada 5 pemain, jarak pemain dan papan target pada urutan kelima, putaran pertama adalah 240. Ya, berarti kita lihat di sini informasi yang bicara tentang jarak. Yang mana nih informasi yang bicara tentang jarak? Nomor berapa? Sekilas aja. 3 kan? Jarak lemparan mula-mula diatur 180 dan akan ditambah 15 cm tiap giliran. Jadi pertama jaraknya itu 180. Ya kan? Udah gitu nambah 15 jadi 195. Nambah lagi 15. Jadi berapa nih? 210. Nambah lagi 215 jadi 225. Barisan aritmatika. Cukup kan? Plus 15, ini plus 15. Ya, ini plus 15 gitu. Nah, ada 5 pemain kan? Berarti tambah lagi 15 di sini. Ya tambah aja sedikit ya, jadi biar nggak usah pakai rumus. Jadi berapa tuh? 240. Udah, pernyataan 1 kejawab langsung ya. Bener nggak tuh di urutan kelima 240?
Bener, cocok ya. Sekarang pernyataan kedua. Jika ada 4 pemain dan papan target pada urutan kedua, putaran ketiga, itu jaraknya 310. 4 pemain. Ya berarti gini, 180 ini mengikutin aja. 195 tambahin lagi 15 jadi berapa tuh? 210. Ya ini 225. Putaran pertama gini. Putaran kedua 240. Terus 255. Tambahin lagi 15 270. Tambahin 15 285. Tambahin 15 300. Tambahin lagi 15 315. Udah aja lah daftarin gini, udah sedikit kan. Nah, urutan kedua putaran ketiga ini kan 315, bukan 310. Jadi pernyataan kedua ini salah. Yang ketiga, jika lanang mendapat urutan ketiga dari permainan bersama 4 temannya, 360 adalah jarak lanang dengan papan target ketika melempar ketiga kali. Ya kan? Di sini lanang mendapat urutan ketiga. Berarti kalau lanang ditambah 4 temannya, itu kan 5 orang kan? 5 orang. Urutan ketiga berarti dapat giliran keberapa tuh? Lihat aja di sini ya. Ini giliran pertama. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Urutan ketiga dari permainan bersama 4 temannya. Berarti kan ada 5 orang. Ya. Nah, dia melempar ketiga kali, berarti putaran ketiga. Nih, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Dia dapat di urutan keberapa tuh? Putaran ketiga. Ini mah udah pasti kan, segini mah 180 tuh, ya. Berarti tambahin aja nih 15 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 180 ditambah 12 kali 15, gitu aja. Ya 360 gitu. Bener gak? Ya bener ya. Pernyataan yang kedua dia bener. Nah, soal yang ketiga ya, kita langsung praktekin baca ke soalnya. Sutan adalah salah satu di antara 6 teman lanang. Berarti kan di sini Sutan ditambah 6 orang teman lanang, ya. Ditambah 6 orangnya. Ditambah 6 orang jadi berapa orang nih totalnya? 7 orang. Ya. Yang ikut bermain bola target dan mempunyai jarak lemparan terjauh 405. Berarti kurang teh boleh gitu. Ya. N-nya sama dengan 7 dan jarak terjauhnya 405. Nah, jika pada putaran ke P, Sutan mendapat urutan keki permainan dan permainan masih terus dilanjutkan, maka pernyataan berikut yang pasti benar untuk nilai P dan Q itu berapa? Nah, caranya gimana? Informasi tentang jarak di sini ada di pernyataan ketiga. Jarak mula-mula diatur 180 dan ditambah 15 cm buat tiap giliran. Jadi kita cari dulu dia batas giliran dia teh berapa sih? Ya. Yang pertama kita cari dulu batas gilirannya. Nah, buat cari batas giliran kita misalin aja ya batas giliran tuh ya K gitu. Misalnya dia dapat giliran ke-16 gitu. Ya kan? Berarti nanti di putaran ketiga urutan kedua dong. Kebayang nggak? Misalnya gini ya, ini saya gambar aja ilustrasinya ya. Sutan sama 6 orang temannya main nih, saya gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya kan jarak maksimal tuh lemparan terjauhnya 405 ya. Berarti di sini, misalnya ya, kalau batas gilirannya dapat 16. Kalau batas gilirannya dapat 16, berarti dia udah lewat berapa putaran? Udah lewat 3 putaran, lewat 2 putaran maksud saya, dan dapat di urutan kedua. Itu teh kalau dia pertama kali ngelempar. Kalau si Sutannya pertama kali ngelempar, misalnya si Sutannya pertama kali di sini, nanti dia dapat lagi batas gilirannya ya, misalnya 16 gitu. Dapat
dapat lagi di sini gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dia ada di urutan ketiga, dia ngegeser lagi kan, misalnya si sultannya ya, pindah, dia pertama kali ngelempar di sini nih, 16 kali putaran baru dia dapat lagi nih, berarti dia ada di sini. Tergantung nih dia ada di urutan keberapa. Kita harus tahu dulu batas gilirannya berapa supaya nggak ngelebihin jarak maksimalnya. Karena jarak atau batas lemparan terjauhnya kan itu cuma 405 tuh. Nah, jadi di sini lihat gerak ini jaraknya ya. 180, terus tambah lagi 15. Jadi 195. Terus ini 210 dan seterusnya sampai maksimal teh dia 405. Kurang boleh, lebih enggak gitu. Ya. Suku pertamanya berarti ini barisan aritmatika kan? Karena dia nambah terus 15. Jadi tambah 15. Ini tambah 15 gitu. Ya. Jadi nanti kita cari misalnya giliran ke K gitu. Ya. Suku terakhirnya kan 405 nih. Suku pertamanya mas 180. Ingat, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Barisan aritmatika. Ya. N-1 kali B. Suku pertamanya berapa nih? 180. Gitu ya. Nah ini UN-nya harus kurang dari 405. Bukan SN ya. Pokoknya lemparan terjauhnya 405 berarti UN-nya di sini. Suku pertamanya berarti 180. Terus N-nya teh berarti giliran ke berapa dia? Giliran ke K kan? Giliran ke K, dia dapat giliran ke K di sini dikurang 1 kali selisihnya tuh bedanya berapa? 15 kurang sama dengan 405. Nah, jadi di sini nilai K-nya berapa tuh? K-1 kali 15. Ini teh kurang sama dengan 180-nya kita pindahin aja ke kanan ya. 405 dikurang 180 berapa? 225 kan. Coret nih. Bagi 15, bagi 15. Ini teh 15. Jadi nilai K-nya di sini akan kurang sama dengan 15 tambah 1 teh 16. Jadi batas gilirannya dia maksimal teh 16 giliran. Nggak boleh lebih. Kalau 10 giliran boleh nggak jedanya? Boleh aja. 3 giliran boleh aja. Ya. Nah kalau lebih nanti dia bakal si jaraknya nggak akan kurang dari batas maksimal itu. Batas maksimalnya dia kan 405. Nah, sekarang hubungin sama jumlah putaran. Ya. Yang pertama tadi batas giliran, terus yang keduanya ini saya geser sini aja ya. Jadi biar enakin itu nulisnya. Sama putaran. Ini putaran, dia kan dapat putaran ke P. Putaran ke P, terus urutan ke Q. Urutan ke Q. Yang jelas teh ada berapa orang tuh totalnya? 7 orang kan? Ya. Misalnya dia dapat di urutan kedua gitu. Urutan kedua. Berarti ya suku pertamanya tuh ya jadi Q. Suku pertamanya Q. Ya kan? Selisihnya berapa nih? Kalau di urutan kedua. Setelah satu putaran penuh. Berarti di sini Q plus 7 gitu. Ini putaran kedua. Ini putaran ketiga tambah lagi 7. Ini teh 1. Ini putaran pertama ya. Ini tambah 7. Ini tambah 7. Nah, gini barisannya. Putaran keberapa nih dia? Pokoknya kita kudu cari maksimal. Ya, maksimal. Sorry, bukan ditambah. Sampai gilirannya paling banyak 16 gitu. Jadi gini barisannya. Nanti pakai lagi barisan aritmatika. Ini. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Maksimal 16 di sini. Suku pertamanya kan Q. Betul nggak? Ditambah N-nya di sini adalah jumlah putaran. Putaran ke berapa dia? Putaran ke N kan? Atau putaran ke P. Kita nggak tahu P-nya berapa.
kurang 1 kali selisihnya berapa tuh? Selisihnya teh 7 kurang sama dengan 16. Udah, jadi di sini Q ditambah 7P. Itu teh min 7-nya pindah ke kanan aja langsung ya. Jadi 16 tambah 7 kan 23. Jadi nanti kita dapat hubungan P sama Q-nya 7P ditambah Q kurang sama dengan 23. Ada nggak? Yang ini nih. Oh, tuh ada yang C ya. Nah, soal yang keempat. Nah, sekarang jika lanang katanya mendapat giliran ketiga pada putaran keempat, ya, dan jaraknya ke papan target 525, maka banyak teman lanang yang ikut permainan berapa gitu. Jadi kita cari dulu ya total gilirannya. Kan tadi jarak tuh 180, terus tambah lagi 15 tuh jadi 195, tambah lagi ini jadi 210, tambah lagi ini jadi 225. Buat tahu dia giliran ke berapa. Ini tambah 15 dan seterusnya. Ya. Pakai barisan aritmatika lagi tadi. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ya. Sampai maksimal jaraknya 525 kan. Ini mah udah pasti tuh jaraknya ke papan target. Ya kan? Bukan ada kata terjauh atau terdekat kayak tadi, udah pasti aja. Jadi di sini jaraknya teh 525. Suku pertamanya teh 180. Dia dapat giliran ke berapa nih? Misalnya giliran ke K gitu ya. Kurangi 1 kali selisihnya teh 15. Ini pindah ruas aja ke kiri tuh. Jadi 525 kurang 180, 345 sama dengan 15 dikali K-1. Kalau kita coret ya si K-nya ini 15-nya jadi berapa nih? 23. Nah, kita dapat K-nya teh sama dengan 23 itu min satunya pindah ruas ke sebelah kiri deh. Jadi K-nya sama dengan 24. Ini total giliran dia ya. Atau batas gilirannya ya. Total giliran dia sampai jaraknya 525. Nah, terus udah gitu kita nggak tahu berapa orang temennya yang ikut main ya. Nah, berarti total giliran dia teh kan di sini ada 24. Katanya dia dapat giliran ketiga putaran keempat. Berarti pertama-tama dia ada di urutan ketiga gitu ya. Kita nggak tahu berapa orang temannya yang ikut main. Misalnya N orang gitu atau 4 orang, berarti ini tambah N. Jadi ini 3 plus N. Ini putaran kedua ya. Putaran ketiga berarti ini tambah lagi N. Ya, tambah N lagi. Jadi berapa tuh? 3 tambah N tambah N. 3 tambah 2N. Tambah lagi N. Jadi berapa nih? 3 tambah 3N. Nah, katanya dia di putaran keempat ya. Putaran keempat kan. Giliran ketiga putaran keempat. Nah, ini nih. Ini teh harus 24. Ya, sama dengan 24. Jadi, kita cari tuh berapa orang temannya. 3 tambah 3N ini harus sama dengan 24. Jadi 3N sama dengan 24 kurang 3 teh 21. Si N-nya teh 7 orang. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Nah, sekarang teks yang kedua buat soal nomor 5 sampai 8 gitu ya. Nah, yang ditanya di sini adalah ukuran sisi ubin A yang Nara gunakan dalam membuat desain E. Nah, kita harus cari tahu dulu. Jadi kita nggak usah baca semuanya, langsung yang dimaksud ubin A di sini tuh yang mana gitu. Ya. Kita lihat ya, ubin A berarti baru kita cari informasinya ya di sini tentang ubin A tuh, ini keywordnya itu ubin A ya. Nah, ia menggunakan 5 keping ubin berbentuk persegi yang terdiri dari 4 ubin persegi kecil. Berarti yang dimaksud ubin A tuh yang ini nih. Ini A tuh. Ya, ini A tuh. Ya. Ini A. Nah, sekarang ubin A berarti ya, ya ukuran sisinya berapa nih? Kita harus cari tahu. Ini teh kan X, ini Y. Bentar ya. Terus udah gitu, ubin A ada hubungannya sama ubin yang lain nggak?
Dan satu ubin besar disebut ubin B. Berarti kan yang ini panjangnya Y nih. Y. Terus kalau misalnya yang ditanyanya ubin A, berarti panjang satu sisinya kan? Satu sisi ubin yang kecil nih. Misalnya aja ya, yang ini teh panjang sisinya tuh S. Ini S aja. Kan? Ntar, ini X. Terus hasil pengukurannya diperoleh nilai X berturut-turut. X dan Y itu adalah 9 dan 16. Oke. Dia posisinya tuh yang ini sebangun nih. Kita harus cari tahu dulu. Panjang S-nya berapa? Ini S nih. Terus X-nya 9. Bentar ya. Nah, ini 9. Nah, segitiga yang kecil teh sebangun pasti sama segitiga yang gede. Kayak nggak? Jadi kalau misalnya alasnya 9, tingginya S. Nah, satu lagi segitiga yang besarnya yang ini nih. Tuh lihat, ini segitiga ini teh sebangun nih. Nah, ini saya gambarnya ini biar sesuaiin ya. Nah, ini segitiga yang besarnya. Saya pengen dulu. Jadi segitiga yang kecil. Itu mah anggap aja alasnya teh 9. Kalau segitiga yang besar, yang ini alasnya yang mana nih? Berarti dari gambar ini alasnya tuh yang S juga ini kan. Jadi kalau misalnya kecil mah alasnya 9. Kalau yang besar itu alasnya S. Terus tingginya, kalau segitiga yang kuning, itu teh tingginya yang S. Kalau segitiga yang besar, ini teh tingginya si Y ini. Y-nya berapa tuh? Ntar, Y-nya tadi dikasih tahu kan. Saya garis dulu ya ini. Nandain dulu. Nah, ini Y-nya berapa tuh? Y-nya 16. Berarti ini 16 nih. Nah, ini berarti 16. Udah, kita cari aja S-nya. S kali S, berarti ini S pangkat 2 kan? Sama dengan 9 kali 16. Akarin kiri sama kanan. Akar 9 ke 3. Akar 16, 4. Jadi S-nya 12 cm. Udah, dapat beres ya. Jadi, ukuran sisi ubin A-nya 12. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, keliling bingkai desain E yang Nara buat keliling teh berarti yang ini kotak besarnya teh berapa gitu semua. Bayang nggak? Ini si kotak ini ya saya tebelin. Nih kotak yang ininya. Cari aja satu segmen ininya. Satu segmen garis panjangnya berapa. Tadi teh sisi yang ini ya. Yang kotak kecil. Si S-nya ya. Ini teh kan S tadi. Ini S. Jadi 2S. Ditambah X. Tambah Y. Itu teh jadi salah satu sisinya. Misalnya sisinya tuh ya S besar gitu ya. S besar. Ini sama dengan ini. SE gitu ya. Tadi S kecilnya teh dapat kan 12. X-nya 9. Y-nya berapa tuh? 16. Jadi 24 tambah 9 tambah 16 teh 25 ya. Ntar, ini 49. Kalau yang ditanya keliling, ya udah kelilingnya mah 4 kali 49. Cari yang buntutnya 6 aja. Biar ngitungnya gampang. Keliling E berarti 4 dikali 49. Pasti jawabannya teh 196 gitu. Ya. Opsi yang tepat ini yang E. Lagi ke soal berikutnya. Luas area di dalam bingkai desain E yang Nara buat. Luas area di dalam bingkai. Ya, berarti luas area dalam bingkai yang dimaksud bingkai yang mana nih?
Nah, setelah desain E terbentuk, Nara membingkainya sehingga tidak mengubah susunan. Ya berarti si luas ini, luas si kotak yang gede ini nih. Saya copy lagi ya, yang hijau ini. Nah, luas si yang hijau ini berapa gitu. Kita udah dapat atau ininya. Sisinya tadi 49 kan? Ya. Nah, ini tuh luas si ini berapa? Panjang sisinya tadi kan 49. 49 kan? Berarti luasnya udah aja 49 kuadrat. 49 kali 49 berapa nih? 1 terus 0 24 ya. 2401 ini luasnya ya. Tar, saya hitung lagi ya. 49 kali 49, 9 kali 5, 24, 50. 24, 50 dikurangin 49. Ya, 2401. Nah, ini luasnya. Ya. 2401. Karena kan luas persegi mah S kuadrat. Terus, soal yang nomor 8. Nih, perbandingan luas 1 ubin A dan luas ubin B yang Nara gunakan. Ubin A teh ini ya. Ubin A mah udah tahu kan. Tadi 12 kan sisi yang ini teh. Nah, ini 12 ya. Nah, kalau ubin B berapa nih? Cari aja ini panjangnya berapa nih. Nah, kalau yang ini teh 12. Ya, lihat gerak segmen garisnya ini teh 12. Berarti itu X tambah Y tambah S berapa nih segini? Saya lihat panjangnya yang inilah. Pakai Pitagoras doang ini. Nah, berarti 1 persegi gitu teh. 1 persegi panjang gini. Itu teh kan 49 yang ngejugruk gini panjang gitu ya. 49. 49 dikurangi 12 aja. 49 dikurang 12 berapa tuh? 37 ya. Ntar, luas ubin A sama ubin yang 37. Tapi susah ya kayaknya kalau misalnya kayak gitu. Ntar, saya pikirin ya. Ini biar gampang aja. Kalau nggak ini 12. Terus yang ini berapa nih? Tadi panjang Y-nya teh 16. Ini aja. Ntar, ini bisa kok lebih gampang. Jadi biar ngitungnya lebih gampang. 12. Terus segini teh Y. Y-nya 16. Triple Pitagoras ya ini kudu hafal. 12, 16 berarti pasangannya segini teh kudu berapa coba? 16, 12. Itu kan 3, 4, 5. Berarti kali 4, kali 4, kali 4. Ininya 20 nih. Segini 20. Bagian yang ini. Bagian yang kecilnya ya. Bagian yang kecil ini. X-nya berapa sih tadi? X-nya teh 9. Nah ini 9 ya. Ini 9. Terus si Y-nya. Y-nya kan yang ini. Saya tebelin pakai hijau ya. Tuh ini Y-nya. Lihat segitiga siku-siku kecil di bawah ya. Ini 12. 9, 12 pasangannya triple Pitagorasnya berapa tuh? 15 ya. Ya 15 kan? 15. Ya udah aja. Yang ditanyakan perbandingan luas ubin A banding luas ubin E. Luas A mah 12 kuadrat, 12 kali 12. Kalau luas E 20 sama 15, berarti satu sisi gini nih yang ungu ya. Yang ini. Itu 35. Jadi banding 35 kali 35. Udah pasti jawabannya, lihat aja 12 kali 12 aja kita hitung ya. Pasti 144 kan. 144 banding 12, 25 ya. Nah, saya seneng soal-soal geometri yang kayak gini ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang E ya. Nah, sekarang teks yang ketiga buat soal nomor 9 sampai 12. Nah, kita langsung baca soalnya ya.
Nah, banyak anggota yang hanya merawat tanaman jenis Calathea di sini adalah sebanyak berapa orang? Wah, ini mau nggak mau kita harus baca ke si teksnya ya. Nah, di sini kesamaan hobi merawat tanaman hias membuat 60 orang bergabung dalam komunitas pecinta tanaman Greenleaf untuk saling berbagi informasi. Nah, ini dulu ya, yang ditanyakan yang hanya merawat tanaman jenis Calathea. Berarti kita tahu ini pasti pakai konsep himpunan atau diagram Venn lah. Ya nanti kita tinggal ngelengkapin. Nah, coba itemnya ada apa aja ya? Kita baca lagi di sini. Terdapat 12 anggota yang hanya merawat jenis tanaman kaktus mini. Sedangkan anggota lainnya itu hanya merawat satu atau dua jenis tanaman, satu atau dua jenis antara tanaman Monstera, Calathea, dan Philodendron. Berarti di sini ada 3 item gitu ya. Kita bikin aja dulu di sini diagram Venn-nya. Ya, kita bikin diagram Venn-nya. Diagram Venn yang 3 itu biasa ya. Nah, itemnya ada 3 itu. 1, gambar sini ya. Terus ini 2. Terus 3 itu. Itemnya tuh ada Monstera. Monstera misalnya saya tulis M aja gitu ya. Soalnya masa ditulis Monstera gini kan lingkarannya kecil. Calathea, ini Philodendron P biar gampang, M, C sama P aja gitu ya. Terus dia anggota lainnya itu kan merawat, sedangkan anggota lainnya merawat satu atau dua jenis. Oke, terus apalagi di sini ya? Kebanyakan anggota merawat jenis tanaman untuk jual beli, namun tidak sedikit juga untuk koleksi dan kegemaran, nggak penting itu mah ya. Terdata dalam komunitas bahwa anggota yang merawat jenis tanaman Monstera, nah ini penting nih. Monstera 20, ya Monstera di sini ya. Calathea sama Philodendron ini berturut-turut nih. 20, 22, 24. Kita beresin aja dulu, lengkapin aja diagram Venn-nya dulu. Kalau soal gini kita lengkapin di awal supaya nanti ngejawab ke bawahnya tuh jadi gampang ya. Karena soal himpunan mah berantai biasanya. Ini Monstera, Calathea sama Philodendron berturut-turut 20, 22 dan 24. Terus kalau Monstera dan Calathea ini 6 orang. Kalau misalnya Calathea sama Philodendron itu 8 orang. Kita cari yang tiga-tiganya ada nggak di sini? Tiga-tiganya berarti irisan ketiganya dulu. Kalau ngerjain soal himpunan kita harus cari dulu yang di tengah-tengah nih berapa. Ada nggak? Oh ini nih. Sedangkan anggota lainnya hanya merawat satu atau dua jenis antara tanaman ini. M, C atau P, Monstera, Calathea atau Philodendron. Berarti ini kita isi 0. Karena kan cuma satu kalau nggak dua jenis. Baru bertingkat nih kita isi setelah yang tiga-tiganya cari yang kedua nih. Monstera sama Calathea berapa orang? 6 ya. Berarti isinya di mana? 6 orang teh berarti kita kudu ngisi di Monstera sama Calathea di sini 6 nih. Ini 6. Terus 8 orang merawat 8 orang anggota merawat tanaman jenis Calathea dan Philodendron. Berarti 8 orang. 8 orang kita isinya di sini nih. Ini 8 di sini. Terus apa lagi? Ini 12 anggota yang hanya merawat jenis tanaman kaktus mini. Berarti 12 nanti kita kudu taruh di luar di sini. Karena dia nggak termasuk dalam M, C atau P. Oke, terus apa lagi ya? Terus tanaman Monstera ini teh 20 orang. Ya kan Monstera tuh 20 orang. Tapi kita nggak tahu yang suka Monstera sama itu ya Philodendronnya berapa. Misalin aja X gitu. Nah, terus berarti kan katanya yang suka Monstera di sini ya. Bukan yang suka Monstera, yang merawat Monstera tuh 20 orang. Berarti satu lingkaran gini teh kudu 20. 20 kurang 6, 14. 14 kurang 0, 14. Kurangi X. Artinya ini teh 14 kurang X, masih belum tahu. Terus kalau Philodendron. Calathea dulu deh ya. Calathea. Tanaman jenis Calathea di sini 22 orang kan. Berarti ini 6, ini 8, 14. Supaya jadi 22 teh kita kudu isi ini sama 8. Terus kalau Philodendron di sini 24. 8 X berarti 24 kurang 8 aja yang udah pasti. 16 ya. Nah, ini 16 minus X. Ini kalau ditotalin semua teh kudu 60.
Ya, saya mau lengkapin aja dulu nanti sebelum jawab soal-soalnya ya. Nah, jadi 60 itu teh dikurangin yang di luar teh 12. 60 sama dengan 12 ditambah yang bagian dalam aja nih tambahin tuh. 14 min X tambah X tambah 16 min X. Terus 6 tambah 8 tambah 8, 14 tambah 6 aja 20 langsung ya. Kasih 12-nya ini saya pindahin aja dulu ke sebelah sini, udah gampang. Ini jadi 48. Nah, saya pindahin ke sini. 48 sama dengan ini ya. Yang angka temennya sama angka tuh. 14 tambah 6 itu berarti 14 tambah 16, 30. 30 tambah 20, 50 kan. Terus yang huruf sama huruf temennya. Minus X tambah X itu teh 0. Nah 50 kurangi X sama dengan 48 gitu ya. Nah jadi si X-nya berapa nih? Ntar ini 12. Saya cek lagi ya, sekali lagi bisa ada yang kelewat. 14 min X tambah 16 min X tambah 8 tambah 8 16. 16 tambah 6, sorry ini kan salah ngitung tuh, ini teh 22 kudunya, ya ampun. 22 ya. Jadi 14 tambah 16 30, 30 tambah 30 tambah 22, ini teh 52 kurangin X. Nah, gini ya. Ini kayak SMP ya, belajar himpunan 3 gini. Ya, tapi maksudnya karena namanya pakai nama-nama Latin gini kesannya kayak susah, padahal emang enggak ya yang ini mah. Jadi si X-nya berapa nih? 52 kurang berapa supaya jadi 48? 4 ya. Ini langsung ya X-nya saya ganti sama 4 ya. Ini saya hapus di sini. Nah, ini huruf X-nya kita ganti 4. Terus ini kita ganti 16 kurang 4-nya jadi 12. Coba cocok nggak si philodendronnya? Kan dia bilang ada 24 orang di sini. Berarti ini kalau kita tambahin tuh kudu 24. 4 tambah 8, 12 tambah 12 cocok. Nah, tadi X-nya 4 ya, berarti yang Monstera hungkul di sini Pak Monstera doang gitu ya. Ini 10 orang. 10 tambah 10 20 cocok. Si Clatea kudu 22. 16 tambah 6 22 juga cocok. Nah, udah benar nih. Ya, irisan di tengah-tengahnya nggak ada. Apa? Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 9. Banyak anggota yang hanya merawat tanaman jenis Clatea. Clatea doang gitu. Berarti yang mana? Yang ini kan? Nah, ini Clatea doang. Udah langsung dapat jawabannya. 8 orang, mudah-mudahan aja soal-soal berikutnya ditanyanya sesuai dengan diagram Venn ini. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung apa-apa lagi yang aneh-aneh ya. Jadi di sini berapa? Jawabannya 8 orang ya. Yang C. Kan Clatea doang. Kan hanya tuh berarti ya yang ini doang, nggak boleh irisan sama yang lain ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Banyak anggota yang merawat jenis tanaman jenis Monstera dan Philodendron. Monstera dan Philodendron yang mana? Tah yang ini nih. Irisannya. Tuh kan, jadi gampang kan? Udah deh langsung dapat 4 gitu ya. Lagi. Jika dipilih 2 anggota klub Greenleaf dari anggota yang merawat tanaman jenis Philodendron dan Monstera. Nah, merawat tanaman jenis Philodendron dan Monstera. Berarti di sini teh ada 4 kan, Philodendron sama Monstera. Dipilih 2. 4 dipilih 2 kumaha tah? Gimana? 4C2 kan? 4C2. Jadi 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial, dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial gitu. Ya, jadi lama sedikit buat ngisi datanya, tapi jawab ke bawahnya jadi cepat gitu ya, jadi gancang. 2 kali 3-nya kan 6. 2 kali 3 nih hasilnya 6 maksudnya. Jadi 4C2 itu hasilnya 6. Ya. Oke, 6 cara. Terus apalagi nih nomor 12. Nah, nomor 12 ini kita pakai lagi diagram ini.
jika dipilih anggota klub Greenleaf terdiri dari anggota yang hanya merawat tanaman jenis philodendron saja. Philodendron saja itu berarti yang ini. Nih ya, saya warnain. Jadi jenis P doang. Nah, ini jenis philodendron doang ada berapa tuh? Jadi dari 12 dipilih 2 ya. Ya 12C2 gini mah. Ini gimana nih? 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 12 kurang 2 itu 10 faktorial kali 2 faktorial. Coret ya ini. Terus 2 faktorial itu kan 2 sama 12 coret. Jadi 6 kali 11 itu 66. Jadi banyak anggotanya di sini ada 66. Ya. Jawaban yang tepat di sini yang A ya. Nah, kita lihat sekarang ada teks yang ketiga ya. Ini teks yang keempat. Ini buat soal nomor 13 sampai nomor 16. Di sini ada data banyak ya. Terus udah gitu ada cerita juga kayak gini. Cuma kita nggak perlu baca semua lah, itu tuh distraksi. Jadi langsung aja baca ke soalnya. Ya, supaya nanti kita tinggal cari data-data apa aja yang dibutuhin. Ini lihat. Ini tips buat ngejawab soal PM supaya cepat. Katanya Gloria ingin mengganti menu A dengan kombinasi menu B dan menu C selama 28 hari. Ya, oke. Nah, jika Gloria ingin total kalorinya tetap sama seperti konsumsi menu A setelah pengurangan nasi 25% dan tidak meminum teh manis selama 28 hari. Nah, ini pertanyaannya. Banyak jumlah hari konsumsi menu B dan menu C berturut-turut dalam 28 hari agar sesuai targetnya adalah titik-titik. Ya. Nih, caranya gini. Kita lihat di sini dia pengen mengganti menu A. Menu A berarti kalorinya harus sama gitu. Setelah pengurangan nasi 25% dan tidak meminum es teh manis. Jadi checklist kita ke menu A dulu. Ini menu A itu 920 kilokalori. Oke, checklist ya, ini menu A. Pengurangan nasi 25%. Checklist kedua. Berarti nasinya ini dibuang 25%. Si kalorinya. Jadi saya tulis dulu menu A kan 920. Dikurangin 25% berarti seperempat kan. 25/100. Dari nasi. Kalori nasi itu 200. Terus udah gitu checklist ketiga tidak meminum teh manis. Berarti teh manisnya buang tuh. 60 kilokalori buang. Nah, ini targetnya ya. Tapi ini masih per hari. Oke lah, kita hitung dulu. Ini 920 dikurangin 110 itu kan 810. Nah, jadi selama 28 hari ya dengan kombinasi menu B dan menu C katanya. Oke. Sekarang konsumsi menu B sama menu C. Ini targetnya. Menu B berapa? 850. Tulis. 850. Menu C 780. Oke. Beres tuh checklistnya udah. Pertanyaannya, banyak jumlah hari. Nah, ini banyak jumlah hari. Berarti, ya udah aja. Targetnya kan yang A selama 28 hari ya. Ini kayak gini aja. 810 dikali 28. Ini soal memang ngerepotin banget ya ini. Sama dengan 850 dikali B hari. Ini B hari ditambah 780 dikali C hari. Nah, lihat ini berarti, waduh ini B sama C-nya nggak tahu lagi. Ya udahlah, kita coba-coba aja ya kepilihan ya. Biar cepet. Ya, kita harus tricky juga ngerjainnya ya. Ini coba 810 dikali 28. Sama nggak kayak B 10 hari, berarti 850 kali 10.
tambah 780 kali C-nya teh 18. Ya. Nah, ini mah dicoret aja nolnya ya. Jadi saya mah lihat ekornya. 81 kali 28 teh kan pasti angka satuannya teh 8. Terus 85 kali 10 mah 0 angka satuannya. 78 kali 18 mah 4. Nah, ini tambahin nih. 0 sama 4 kan nggak mungkin jadi 8. Jadi ini udah pasti salah aja. Jadi ini nggak mungkin. Yang B nih. Itu langsung aja ya. Berarti 81 dikali 28 sama dengan 85 kali 11 ditambah 17 dikali 78 dulu ya. 78 dikali 17. Nah, lihat ekornya ya saya. Ini 1 sama 8. Ini ekornya jelas 8. 85 kali 11 aja. Ekornya kan pasti 5 tuh. Satuannya yang dikaliin. 78 kali 17 itu berarti 56. Ini 6 ekornya tuh. Nanti kita tambahin tuh. 5 sama 6 kan ekornya tuh 1. Nggak sama dengan 8 kan. Udah pasti salah aja yang ini. Jadi nggak perlu dihitung capek-capek ya. Males banget hitung kayak gini capek-capek ya. Yang C 81 dikali 28 ini sama dengan 85 dikali 12 ditambah 78 kali 16. Coba. Ini 5 sama 2 mah buntutnya 0. Si ekornya ya. Ini tadi 8 dulu kita tulis. Ini 0. Kalau memungkinkan nanti kita lanjut ke perhitungan. 8 sama 6 kan 8 nih. Udah nih cocokin aja nih. Cocok nih ya. Coba. Oke, 81 sama 28. Ini kita bagi 4 aja semua deh. Ini jadi 7, bagi 4 3. Bagi 4 tuh 4. 81 kali 7 aja. 5, 6, 7 kan. Ini teh sama dengan 85 kali 3. 240 tambah 15. 255 cocok kan nih. 280 tambah 32. 312. Ini 2 sama 3 teh 5. 5 sama 1 6. 5 sama 2 7. Udah cocok nih ya. Udah pasti jawabannya yang C. Udah saya nggak akan lanjutin lagi periksa yang D sama yang E ya. Nanti dicoba-coba aja pasti nggak akan cocok. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C itu 12 hari dan 16 hari. Ya. Saya lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih, Gloria mengkonsumsi menu A dengan pengurangan nasi 25% dan tanpa meminum teh manis selama seminggu, ya. Oke, mengkonsumsi menu A. Tadi ya, menu A kita udah ngitung. Yang atas nih kita pakai lagi. Nah, ini saya kopas. Copy paste ya. Dengan pengurangan nasi 25% dan tanpa meminum teh manis selama seminggu. Persentase penurunan rata-rata kalori hariannya jika dia beralih mengonsumsi menu D secara penuh selama seminggu. Berapa? Berarti kita cari dulu yang A nih seminggu nih. A udah tahu nih datanya 810 kilokalori ya. Nggak usah dihitung lagi. Kan dia mengurangi nasi 25%. Terus juga nggak minum teh manis. Checklist pertama nih menu A. Udah tahu nih. Kita udah punya. Pengurangan nasi udah. Tadi nasinya. Ini nggak perlu dihitung pokoknya ya. Terus teh manisnya dibuang. Urusan sama menu A udah selesai aja ini. 3 checklist ini. Selama seminggu. Nah ini belum nih. Checklist ini selama seminggu. Ya berarti. Kalau selama seminggu berarti. Kita tulis di sini. Selama seminggu. Nggak usah dihitung. Nanti hitungnya mah belakangan. Selama seminggu. Ini berarti 810 dikali 7 hari gitu ya. Terus persentase penurunan rata-rata kalori hariannya jika dia beralih mengkonsumsi menu D. Ini checklist yang keempat udah. Selama seminggu. Dia beralih ke konsumsi menu D. Ini checklist kelima. Menu D ini berapa nih? 700 kilokalori kan. Jadi D sama dengan 700 kilokalori. Kalau selama seminggu,
selama seminggu berapa nih? Berarti 700 kali 7 kan? Nah, persentase penurunan rata-rata kalori hariannya. Ya, penurunannya berapa? Ini aja kurangin ya. Jadi ini kurangin ini dibagi 7, sebenarnya udah aja langsung hitung kalori per harinya ya, buat apa susah-susah gitu mah. Jadi gini, hitung penurunan kalori per harinya. Ini teh berarti yang apa sih lebih gede aja. Berarti persen sama dengan itu 7-nya dikeluarin aja ya. Kali 810 dikurangi 700. Udah gitu menu D secara penuh selama seminggu ya. Rata-rata kalori hariannya. Ya udah aja nih bagi sama yang selama seminggu tuh 7 kali 810, si 7 sama 7-nya mah kebuang kan. Nanti ini kali 100. Gitu ya. Nah, jadi berapa tuh? 810. Wah, ini mah bener-bener soalnya ngerjain banget ya, ini ngitungnya juga angkanya jelek banget. Kalau saya ada soal kayak gini mah saran saya ya, saran terbaik ya. Udah ditembak aja cek semua gitu ya. Lebih baik ditembak semua dibanding ini mah ngorbanin soal yang lain soalnya. Jadi ini coret 0 sama 0. Jadi 11 dibagi 81. Ini mah saya pakai kalkulator aja. Jadi ini jawabannya langsung 13,58% tuh. Ada. Ya, jadi ini yang D jawabannya. Nah, ini soal yang ke-15. Nah, jika Gloria berencana mengkonsumsi menu A dengan pengurangan nasi 25% dan tanpa meminum teh manis lagi, berarti ini checklist yang pertama ya. Tapi dia selama 2 minggu nih. Lalu berganti ke menu D selama 2 minggu berikutnya ya. Jadi ini checklist pertama, mengkonsumsi menu A dengan pengurangan nasi, ini saya copy paste aja ya, saya nggak mau ngitung lagi. Buat soal ini saya rada sebel ngelihat soal ini ya. Nah, terus tanpa meminum teh manis selama 2 minggu. Ini selama 2 minggu, oke. Terus beralih ke menu D selama 2 minggu. Menu D aja dulu. D berapa nih? D 700 ya. Oh, masing-masing 2 minggu nih. 700. Oke, berarti ini checklistnya menu D udah. Udah gitu menu A ini udah. Nah, ini selama 2 minggunya belum ya. Ini checklist ketiga tuh selama 2 minggu. Ya. Oke, berarti yang ditanya total defisit kalori yang Gloria dapatkan dibandingkan mengkonsumsi menu A dengan pengurangan nasi 25% dan bla 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 gitu ya selama 4 minggu. Itu berapa? Nah, itu teh selama 2 minggu. Yang A selama 2 minggu berapa nih? Berarti yang A itu teh 810 kali 14. Oh, gini aja. A 2 minggu kan. Berarti 810. 2 minggu teh 14 hari. Ditambah yang D 700 kali 14 gitu ya. Nah, gini kan. Udah gitu total defisitnya. Defisit mah kekurangan ya. Dibandingkan dengan kalau dia mengkonsumsi selama 4 minggu. 4 minggu itu berarti 28 hari aja hitungannya ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini 810 dikali 28. Nah, ini jadi berapa nih? Ini pasti yang lebih besar yang bawah aja. Ya, yang bawah lebih besar. Jadi yang bawah kurangi atas ya. Dan ini ngitungnya juga lumayan gitu ya. Ntar, yang atas jadi berapa tuh? 14 kali 1510 ya. Ini tuh 21140. Ya. Yang bawah 810 kali 28. Ini 22680. Nah, defisitnya berarti kurangin aja yang besar, kurangin yang kecil ya. Jadi 22680 dikurangi 21140.
Hmm, defisitnya ya, defisitnya. Bentar. Yang besar kurang yang kecil. Nah, itu defisitnya 1540 ya, kilokalori. Ya, ini mah udah angkanya kayak gini, teksnya panjang gitu ya. Kayaknya ini nggak akan keluar ya. Ini udah di luar jalur. Cuman ya udahlah, ini sebagai latihan aja. Soal nomor 16. Nah, jika Gloria menambah tahu goreng menjadi 2 porsi untuk meningkatkan protein pada menu A dengan tetap mengurangi konsumsi nasi 25% dan tanpa meminum teh manis. Ya, berarti tadi ini saya copy paste lagi. Nah, si menu A ini ya. Ini saya copy paste, ini udah checklist pertama. Cuman tambah tahu goreng. Tahu goreng. Nah, menjadi 2 porsi. Satu potongnya. Ini tahu goreng mana ya? Ini checklist kedua ya. Menambah tahu goreng menjadi 2 porsi. Oke. Berarti tambah 40 aja. Persentase peningkatan total kalori dibanding tidak menambah asupan protein berapa? Ini tahu goreng. Di sini kan 40 tuh ya. Jadi 40 bandingin aja sama 810 gitu ya, kali 100%. Nah, itu berapa tuh? Kira-kira 40 aja bagi 800 tuh kalau misalnya bingung ya. 40 dibagi 800 kan sekitar setengah tuh. Iya nggak, 0,05 kadang kali 100 ya kurang lebih sekitar 5%. Yang dekat-dekat sama 5% yang mana tuh? Oh, yang E tuh ya, 4,9% aja. Itu ya. Buletin ya. Ini persennya ya. Nah, gini. Saya komentar sedikit ya buat soal ini. Ini kan menu B teh nggak dipakai, menu C nggak dipakai. Ini harusnya coret aja gitu ya. Ini benar-benar ngedistract dan bikin stres gitu. Jadi teksnya terlalu panjang kan. Harusnya nggak usah disajiin kayak gini ya. Cuman ya namanya TO kan pasti mau disusah-susahin gitu. Tapi saya yakin lah. Yakin 90%. Bukan 90% ya, malah 1000% saya ubah ya. 1000% soal-soal SNBT nanti nggak akan sesusah TO. Nah, sekarang teks yang kelima buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini ya. Pembangunan gedung milik Okta diperkirakan akan membutuhkan waktu penyelesaian selama 24 hari dengan mempekerjakan 12 orang pekerja ya. Setelah selesai 8 hari pengerjaan, Okta berkonsultasi dengan perencana untuk mempercepat pengerjaan. Nah, jika pekerja tersedia memiliki kemampuannya sama, terus dari hasil konsultasi harus nambah 4 orang pekerja dengan kemampuan yang sama, maka pembangunan gedung akan memakan waktu berapa hari. Ini kita bisa pakai perbandingan berbalik nilai ya, kayak yang pernah diajarin di SMP. Saya ajarin dulu sebenarnya kalau mau pakai cara cepat kayak gimana. Ini yang pertama, ini awalnya ya. Awalnya, cuman kalau cara cepat ini nggak bisa dipakai di semua kondisi. Nanti saya ajarin 2 cara. Nah, awalnya tuh direncanakan selesai dalam 24 hari. Ya, 24 hari ini direncanakan selesai oleh 12 orang. 12 orang. Nah, terus udah gitu dia udah berjalan ya. Udah jalan berapa hari tuh? 8 hari kan? Ini masih sama 12 orang. Betul nggak? Aktualnya di sini jangan aktual dulu, sisanya ya. Di SMP kan pernah belajar gini. Sisanya berapa hari tuh? Sisanya 16 hari kan? Harusnya 16 hari ini mah dikerjain sama 12 orang. Nah, tapi aktualnya di sini nambah 4 orang dari sini dari 12. Ini nambah
4 orang tuh berarti jadi 16 orang kan. Nih cara cepatnya mah kalau di SMP kan tinggal ini aja titik-titik berapa. Nah, bandingin dua ini. Tapi pakai perbandingan berbalik nilai. Misalnya ini X. Jadi nulisnya gini ya. 16 per X sama dengan, nah ini 12 sama 16 dibalik tuh. Jadi 16 di atas, 12 di bawah. Kan yang diajarin sama guru SMP biasanya gini nih. Coret-coret, udah dapat X-nya 12. Ya, 12 hari. Tapi yang ditanya di sini pembangunan milik Okta akan memakan waktu berapa hari, berarti total waktunya ya. Total waktunya. Ini syaratnya kalau kecepatan pekerjanya sama ya. Bisa pakai cara cepat ini. Jadi total waktunya 12 hari ditambah 8 hari pengerjaan ya. Jadi 20 hari. Nah lah, ini mas saya beresin pakai cara ini aja. Cara cepat ya. Jadi awal, jalan, sisa, sama aktual. Nah, sekarang lihat. Lanjut lagi soal nomor 18. Masih bisa nggak pakai cara itu? Nah, sebelumnya di sini ya, ini masih sama. Cuman katanya pekerjaan itu dihentikan selama 4 hari. Setelah 8 hari pengerjaan. Berarti ini saya copy paste nih. Awalnya 24 hari oleh 12 orang. Ya kan? Terus udah 8 hari dia memutuskan untuk konsultasi sama perencana untuk mempercepat pengerjaan. Nah, setelah itu ternyata dihentikan selama 4 hari itu. Dihentikan selama 4 hari berarti ini kan sisa harinya berapa? 24 kurang 8 aja. 16 hari. Harusnya mah 16 hari. Ini diselesain masih sama 12 orang. Ya enggak? Ternyata 4 hari diberhentiin. Jadi ini aktual tuh. Aktual tuh yang terjadi di lapangan. Jadi sisa harinya berapa? Awalnya tuh 16. Ngurangin 4 hari kan. Sisanya 12 hari. Ya udah aja ini nanti titik-titik X gitu. Bandingin sisa sama aktual. Jadi 16 per 12 sama dengan, nah ini berbalik nilai. Jadi X-nya kita taruh di atas, 12-nya taruh di bawah. Udah coret. Dapat X-nya 16 hari. 16 orang. Loh, kok nggak ada jawabannya ya? Tar. Oh, iya yang ditanya di sini tambahan pekerjanya berapa orang? Berarti ya awalnya kan rencananya nih 12 orang nih. Tuh 12 orang. Nambah jadi 16 orang. Berarti tambahannya berapa orang nih? 4 orang. Jadi jawabannya yang C ya. Ini yang C. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, ini saya mau jelasin pakai cara yang lain. Nih, dalam 8 hari pertama, katanya ternyata 2 dari 12 pekerja hanya memiliki kemampuan 70% dari pekerja lainnya. Nah, ini baru agak susah kalau pakai cara yang kayak tadi. Ya. Sehingga setelah hari ke-8, 2 pekerja tersebut diganti dengan pekerja berkemampuan sama dengan 10 pekerja sebelumnya. Jadi 10 mah normal gitu ya, 10 pekerja, 2 pekerja lagi nggak normal gitu. Jadi 70% doang. Ya entah itu loyo, entah itu gimana, ya pokoknya 2 pekerja itu nanti diganti setelah hari ke-8. Ya. Nah, analognya tuh kayak gini. Kan kita pernah belajar jarak itu teh sama dengan kecepatan kali waktu. Ini teh sama aja. Ini cara lain ya. Sama aja dengan beban kerja yang orang hari itu ya. Sama dengan kecepatan kali jumlah hari gitu. Sama, cuman kasusnya beda gitu. Ini teh analog. Ingat-ingat aja ini. Ya. Nah, jadi lihat awalnya ya bebannya gimana. Beban teh sama aja kayak jarak.
rencana awalnya 24 hari oleh 12 pekerja. Jadi ini beban awal. Itu teh sama dengan kecepatannya ya. Kecepatannya teh kan berarti itu teh 12 orang. Orang teh jadi kecepatan. Selama 24 hari. Ini kalau kita hitung teh 288. Gampang lah ini mah. Nah, ternyata setelah 8 hari pengerjaan, udah 8 hari kan dikerjain. Berarti sama aja kayak jaraknya tuh udah ditempuh berapa gitu. Ini jalan, yang jalan kayak tadi ya. Ini jalan. Jalannya berapa tuh? Sama, ini juga beban-beban yang udah jalan ya. Kecepatannya 8 hari pertama, 2 dari 12 pekerja hanya memiliki kemampuan 70%. Berarti 10 mah normal. Normal aja. Kita anggap 100%, berarti kita anggap kali 1 aja. Yang 2 pekerja lagi cuma 70%, berarti kali 0,7. Ini teh kecepatannya, sorry, jalan kita satu-satu aja ya, bukan jalan. Ini kecepatan gitu. Kecepatan ya. Kecepatannya. Ini kalau kita hitung 10 sama 1,4 jadi 11,4 orang kan kemampuannya. Nah, berarti di sini kecepatannya segini ya. Atau udah dikerjain berapa? Ini beban yang udah dikerjakan. Ya ini baru jalan tuh. Beban jalan ya. Atau beban yang sudah dikerjakan. Saya tulisnya jalan aja deh ya. Jalan tuh maksudnya beban yang udah dikerjain. Itu teh kecepatannya teh 11,4 dikali 8 gitu ya. Karena dia udah dijalanin selama 8 hari. Nah, baru sisanya kayak tadi. Sisanya tuh berarti ini kurang itu kan. Ini kurangin ini. Aduh, ini angkanya bener-bener ya. 288 dikurangin 11,4 kali 8. Nah, kan yang ditanya teh total hari. Berarti kan ya T-nya yang ditanya ya. T-nya gimana buat nyari waktu dari kalau dikasih tahu jarak sama kecepatan? Tinggal S dibagi V. Sama ini juga hari. Sama dengan sisa beban dibagi kecepatan. Kecepatannya yang mana? Kecepatan yang baru gitu ya. Jadi ini mah analoginya tuh kayak beban yang harus ditempuh tuh 288 hari. Ya kan? Dia jalanin ya. Ngejalaninnya di sini dengan kecepatan 11,4 gitu kan. Berarti sisanya tinggal ini dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan itu berapa gitu. Berarti sisa jarak dibagi kecepatan yang baru. Nah, sisa bebannya berapa tuh? Ya ini kan, kurangin aja nih. Nanti aja hitungnya belakangan ya. Saya diurai aja gini. 12 kali 24 dikurangin 11,4 kali 8 dibagi kecepatan baru. Berarti 12 orang itu dianggap normal semua. Berarti 12 aja gitu ya. Wah, tetap aja susah ini mah. Nah, karena ngitungnya susah, ya saya pakai kalkulator aja ya. Di 12 kali 24 biar kelamaan. 11 kurangin 11,4 kali 8. Nah, ini 196,8 ya. Dibagi 12. Nah, ini 16,4 nih. Berarti total harinya, yang ditanyakan total hari, itu teh total hari yang udah jalan. Di sini kan berapa nih ya? 16,4 ditambah udah jalan 8. 8 tambah 16,4. 24,4 bulatin aja lah jadi 25 hari gitu ya. Bulatinnya kudu ke atas gitu, nggak boleh ke bawah ya. Jadi 25 hari. Jawaban yang tepat sini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 20. Mulai hari ke-9, produktivitas semua pekerja meningkat 20% karena penggunaan alat bantu. Jika kemampuan setiap pekerja sama,
Dan dari hasil konsultasi, Okta menambah pekerja menjadi 20 orang di sisa pengerjaan, maka total hari yang diperlukan, nah ini saya pakai cara yang sama ya, kayak gini. Jadi hari atau sisa hari ya, saya tulisnya ini sisa hari. Kalau sisa hari, itu teh sama aja kayak sisa beban. Ya mau sisa hari atau mau hari aja juga nggak apa-apa biar ngikutin itu. Cuman ini bebannya pasti beban sisa gitu. Dibagi kecepatan yang baru gitu. Udah, kalau mau cepat kayak gini caranya. Sisa beban kan, berarti harinya di sini. Lihat gerak ini awalnya direncanain 24 hari oleh 12 pekerja. Berarti awalnya itu 24 kali 12 gitu kan. Ke 12 dulu kecepatan kali hari. Ini 24. Jadi kecepatan itu analog sama orang. Ya. Dikurangin udah jalan 8 hari. Ya kan? Berarti ini kurangnya 12 kali 8. Bagi kecepatan yang barunya itu teh jadi 20 orang dan meningkat 20%. Menjadi 20 orang dan produktivitas semua pekerja meningkat 20%. Berarti 120 per 100 tuh 1,2 dikali 20 gitu ya. Udah aja nih saya coret ya. Ini 1, ini tuh jadi 10. Ini jadi 10 gitu ya. Jadi 10 kali berapa tuh? 10-nya dikeluarin ya, kali 24 kurang 8, 16 bagi 20. Ya berarti di sini coret-coret itu sama dengan 8 hari. Ya, 8 hari. Ya ini tes sisanya gitu. Makanya tadi saya tulis sisa, udah bener saya tulis sisa ya tadi. Sisa hari tuh. Ya. Berarti total harinya tambahin aja sama yang udah jalan ya. Total hari sama dengan 8 ditambah 8, ya 16 hari. Berarti jawabannya yang mana tuh? Yang B ya. Jelas ya?